Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rifardian Saputra, NIM 422 342 dari kelas 64 4B25. Saya akan mempresentasikan mata kuliah perusahaan penganggaran yang berjudul Analisis Anggaran sebagai upaya dalam perencanaan dan pengendalian biaya proyek pada PT X di Kota Ambon. Latar belakang penelitian ini diberlakukan pada PT X di Kota Ambon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis anggaran biaya proyek yang disusun sudah sesuai dengan aturan yang berlaku ataukah tidak, mengingat anggaran biaya proyek yang dialokasikan masih menjadi isu dalam suatu pembangunan proyek, dan anggaran sangat mempengaruhi kesuksesan suatu proyek. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, di mana data yang dikumpulkan berdasarkan wawancara dengan responden terkait penelitian dan membandingkan dengan teori dan aturan yang relevan dengan isu penelitian. Baik, tujuan penelitian ini yang pertama, mendeskripsikan pengadaan anggaran biaya sebuah proyek yang ideal pada PT X di Kota Ambon. Yang kedua, mendeskripsikan pemanfaatan dari anggaran biaya efektif untuk memprediksi masa depan. Yang ketiga, mendeskripsikan anggaran biaya suatu perencanaan pada PT X di Kota Ambon. Berikutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, di mana data diperoleh berdasarkan hasil wawancara yang disadur sehingga menjadi data yang bersifat menjelaskan isu penelitian. Data yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan teori yang relevan dengan isu penelitian. Informan penelitian adalah orang-orang yang terlibat dalam proses perencanaan anggaran PT X, di antara lain yang pertama manajer, kedua kepala perencanaan anggaran, yang ketiga bendahara, yang keempat teknisi dan perwakilan anggota yang diasumsikan mengetahui adanya proyek yang akan dilakukan oleh perusahaan sebagai pemenang tender. Penelitian ini berlokasi di Pulau Seram, tepatnya di Kampung Taniwel. Baik, saya akan menjelaskan anggaran. Anggaran menurut Soekarno adalah anggaran merupakan rencana yang terorganisasi dan menyeluruh, dinyatakan dalam unit moneter untuk operasi dan sumber daya suatu perusahaan selama periode tertentu di masa yang akan datang. Anggaran menunjukkan pengeluaran, penerimaan atau laba yang direncanakan di masa yang akan datang. Anggaran mencerminkan sasaran dan rencana dan program-program organisasi yang dinyatakan dalam bentuk angka. Angka-angka perencanaan ini menjadi standar untuk mengukur pelaksanaan rencana di masa yang akan datang. Pembahasan. Secara keseluruhan, penulis dapat memberikan yang relevan dengan tujuan penelitian, yaitu yang pertama, proses penyusunan anggaran membutuhkan organisasi yang membagi administrasi anggaran, penelitian dan pengesahan usulan anggaran, dan penyusunan. Komite anggaran harus dibentuk dengan anggota manajemen puncak untuk melakukan tugas penelitian dan pengesahan rancangan anggaran yang diterima manajer operasional. Dengan menggunakan pendekatan top-down, komite anggaran bertanggung jawaban untuk menetapkan kebijakan dasar perusahaan yang membantu manajer operasional menyusun dan mengajukan rancangan
anggaran dengan menggunakan pendekatan dari bawah ke atas. Manajer operasional memiliki tanggung jawab untuk menyusun dan mengajukan usulan anggaran. Dengan menggunakan pendekatan ini, mereka memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran, yaitu bernegosiasi antara penyusunan anggaran dan komite anggaran masa yang akan datang. Selanjutnya yang kedua, rencana. Rencana adalah tindakan yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan proses berpikir ke depan yang akhirnya menghasilkan keputusan tentang tindakan setelah mempertimbangkan berbagai pilihan. Perencanaan adalah fungsi manajemen terpenting, akan menentukan fungsi manajemen lainnya. Menurut Soejadi 2000, perencanaan adalah proses kegiatan pemikiran, kedugaan, dan penentuan. Penentuan prioritas yang harus dilakukan secara logis sebelum melakukan tindakan yang sebenarnya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, namun menurut Kolik. Yang ketiga, menurut Vale 1959, pengendalian anggaran. Pengendalian anggaran adalah proses manajemen sektor tersebut. Perencanaan yang koordinasi sebuah tugas sehingga semua bekerja sama dan melaksanakan pengendalian. Dengan pengendalian anggaran, terciptanya pertanggungjawaban di seluruh struktur perusahaan dan semua manajer memiliki kewajiban untuk mencapai tujuan mereka. Yang terakhir, anggaran biaya proyek. Kegiatan perusahaan dapat dikelompokkan menjadi rutin, operasional, dan kegiatan proyek. Contohnya kegiatan proyek adalah pembuatan bangunan, perluasan kapasitas pabrik, dan lainnya. Dan untuk itu dibuat anggaran sebagai perumahan pengendalian manajemen dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan tujuan. Yang kedua, penetapan sasaran penjabaran tujuan ke dalam suatu periode tertentu. Yang ketiga, menetapkan strategi cara mencapai tujuan atau sasaran. Yang keempat, menetapkan program-program atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang kelima, yang terakhir, menetapkan anggaran-anggaran yang merupakan rancangan keuangan untuk mencapai sasaran bagi setiap pusat pertanggungjawaban. Baik kelebihan dan kekurangan jurnal tersebut, yaitu kelebihan secara keseluruhan jurnal memiliki kelebihan dan menonjol jika dilihat dari abstrak menuju suatu menggunakan abstrak dengan format bahasa Inggris. Hal ini mendukung jurnal ini berpotensi menjadi rujukan secara internasional. Kelebihan yang lainnya adalah dilihat dari metode penelitian digunakan, kualitatif, menyajikan sebuah data yang sangat valid dan dapat pertanggungjawaban. Kekurangannya itu tidak ada. Baik, saya akan menjelaskan laporan anggaran PTS 2018. Jika dilihat anggaran yang disusun oleh perusahaan secara keseluruhan, realisasinya melebihi anggaran yang dibuat, yakni sebesar 3.975.381.430. Namun realisasinya sebesar 4.351.597.870, sehingga ada selisih yang tidak menguntungkan on variable sebesar 356.216.440, dan anggaran biaya proyek yang disusun oleh perusahaan tersebut tidak digunakan sebagai dasar pengukur kinerja manajer proyek dan tidak menetapkan sistem penghargaan reward untuk kinerja yang dicapai oleh setiap manajer. Dari segi pengendali, perusahaan juga belum mampu mengendalikan biaya proyek berdasarkan laporan realisasi anggaran di atas. Sebaiknya dalam pengendalian, perusahaan perlu membuat laporan pelaksanaan anggaran biaya proyek setiap bulan agar dapat dikoreksi dan dievaluasi penyimpangan yang terjadi
namun kenyataannya sampai proyek itu selesai, laporan tersebut masih belum berfungsi dengan baik karena selisih anggaran dan realisasi tersebut tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan tersebut. Baik, yang terakhir kesimpulan. Anggaran biaya sebuah proyek yang ideal adalah anggaran yang disusun sesuai dengan aturan yang berlaku. Dapat juga anggaran biaya suatu proyek tidak disusun secara ideal sesuai dengan peraturan. Hal ini penting dicermati mengingat anggaran biaya proyek yang dialokasi masih menjadi isu dalam suatu pembangunan. Lagi pula anggaran sangat mempengaruhi kesuksesan suatu proyek itu sendiri. Penelitian ini menunjukkan bahwa rencangan anggaran biaya guna implementasi suatu proyek yang disusun tampak belum memenuhi syarat dan juga dikeluarkan perangkat teori atau panduan sistem penganggaran yang relevan karena anggaran disusun tidak melalui diskusi dan sosialisasi dengan tim penyusun. Baik, sekian presentasi saya. Terima kasih.